Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, pertolongan, penjagaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa hati kami, membawa syukur kami, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami, Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Biarlah Engkau disukakan dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi mari katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Ya Allah, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus.
terpujilah namamu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan, semua lutut bertelur menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya kau baik, sebab kau Allah yang baik. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang terus Kau nyatakan bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru tiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Sebab kami memuji-muji namamu, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus.
segalanya bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu kami berharap hanya padamu, percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami menyembah, kami memuji, meninggikanmu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti baik kasih maupun kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang layak dipuji disembah, layak ditinggikan. Hati kami percaya kepadamu, sebab itu kami berharap hanya kepadamu. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya.
namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik sangat. Hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu yang biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu yang biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama, ya sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup kami di dalam
Sungguh indah hidup kami bersama. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Sungguh biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Memerintah, mengendalikan seluruh hidup kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini videonya nggak bisa nampak orang, jadi, nah, cuman gambar gitu. Nggak tahu ini laptop semua pada bermasalah. Satu nggak bisa bicara, satu nggak bisa nampak gambar orangnya. Tapi suara saya bagaimana, Pak? Terdengar ya? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Heri. Nah, hari ini kita Koram Deo sudah sampai pada pembacaan 1 Tawarikh 28 ya. Saya bacakan aja ini karena banyak ayatnya sampai 21, tapi hanya satu perikop. Nah, judul perikopnya begini, pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja, dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana, dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap buahku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anakku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengarkan Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo,
Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari bait Allah dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar bawah, serta dari ruangan untuk tutup perdamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dari lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran, ukupan seberat yang diperlukan dari emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menutupi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini dari pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, sesuai judul perikop, adalah pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Nah, kalau pesan terakhir, kita semua tahu ya, kalau pesan terakhir itu pasti orang yang berpesan itu tidak akan ada lagi gitu. Maksudnya meninggal dunia. Jadi pesan terakhir itu harus dilaksanakan. Karena apa? Karena itu adalah pesan dari orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Nah, itulah pesan terakhir orang yang akan meninggal dunia. Sama seperti Tuhan Yesus juga
pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, itu juga ada di Matius 28 ayat 18-19 bunyinya begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, itu adalah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita juga harus melaksanakan perintah terakhir Tuhan Yesus itu. Jadi perintah itu dikenal dalam suatu eh, nama itu adalah amanat agung. Amanat itu hal yang diberikan kepada kita dalam bentuk perintah. Nah, itu amanat yang agung. Agung karena dari Tuhan sendiri bagi kita. Nah, itu yang pertama. Kita harus melakukan pesan terakhir yang diberikan kepada kita oleh orang yang mencintai kita dan kita cintai. Itu pesan terakhir ya. Di dalam pesan terakhir Daud kepada Salomo itu adalah mengenai pembangunan bait suci. Tadi kita sudah baca ya, kenapa kok Salomo, kenapa bukan Daud sendiri? Udah ada alasannya. Jadi Tuhan mengatakan di ayat 3, Tuhan itu berfirman bahwa Daud tidak akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan, sebab Daud itu prajurit dan telah menumpahkan darah. Bapak Ibu, itulah sebabnya karena tangan Daud berlumuran darah, Tuhan tidak mau Daud membangun bait suci untuk Tuhan. Tuhan mau orang yang tidak menumpahkan darah dan diberi perintah untuk membangun bait suci. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu, Tuhan itu mempunyai rencana yang besar kepada bangsa Israel. Itu kalau implementasinya pada kehidupan kita bernegara saat ini, itu sama ya. Tuhan memberikan perintah. Kalau dulu pada zaman Daud, itu perintah Tuhan. Itu juga ditulis ya. Coba gini, ayat 7. Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku, kata Tuhan. Itu kepada Salomo. Daud menyampaikan kepada Salomo bahwa Tuhan itu mau supaya kerajaannya itu kokoh, ya Bapak Ibu, maka raja itu harus bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan. Gitu. Pada negara pada saat ini, ya negara kita ini bukan negara kerajaan, tapi negara republik di mana pemilihan pemimpin itu dilakukan setelah Ibu Mega ya. Ibu Megawati Presiden, Ibu Megawati membuat undang-undang tentang pemilihan umum di mana pemimpin bangsa Indonesia itu dipilih dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh partai melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Perwakilan Rakyat, bukan. Nah,
itu adalah peraturan. Dan di dalam peraturan itu ada poin-poinnya, namanya juga peraturan ya, poin 1, poin 2, poin 3, atau pasal-pasal kan begitu. Nah, pasal-pasal ini kalau peraturan Tuhan itu tidak boleh dirubah-rubah Bapak Ibu. Peraturan itu sama seperti perintah Tuhan karena ditetapkan pertama kali itu disepakati untuk seluruh negara. Nah, kalau dirubah maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan katakan untuk mengokohkan kerajaan Israel sampai selama-lamanya itu syaratnya adalah pemimpin, yaitu pemimpin bangsa Israel itu harus bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan seperti sekarang ini, kata Tuhan. Pada saat itu Daud melakukan perintah Tuhan. Sungguh perintah Tuhan saja yang dilakukan, bukan kehendak pribadinya. Nah, kalau kehendak pribadinya kan dia membangun sendiri itu bait Allah. Karena dia dari rakyatnya, dari upeti raja-raja, sekitar kerajaan Israel pada waktu itu dia mendapat upeti dan juga kalau perang dia mendapat rampasan perang gitu ya yang hartanya banyak sekali. Kalau sekarang negara kita Indonesia ini apa yang menjadi kekayaan negara adalah hasil bumi, hasil laut kan Bapak-bapak kalau berdoa kan supaya hasil bumi yang ada pada negara kita ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat tidak dikelola dengan baik, tapi ada orang-orang di sekeliling pemimpin yang berkepentingan dengan kekayaan negara, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Korupsi di mana-mana. Dan dengan dalih, ya Bapak Ibu jangan kira ya, pemimpin-pemimpin kita ini nggak korupsi. Yang sekarang saja, Bapak Ibu pasti heran, kok bisa ya anak-anaknya begitu. Nah, wah Bapak Ibu, kalau melihat kenyataan membuat kita itu kecut hidup di Indonesia. Padahal kita senang ya, kalau keluarga kita kan memang diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh diberkati Tuhan Bapak Ibu. Jangan khawatir. Walaupun goncang ya, negara ini goncang luar biasa. Ini nanti sampai ke depan, sampai bulan Maret, negara akan guncang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang usaha, Bapak Ibu yang dagang ya, berhati-hati ya. Kalau yang pegawai ya seperti saya ya ya berhati-hati karena apa yang kita dapat itu mungkin kalau untuk beli sesuatu akan menjadi tidak cukup gitu. Sekarang beras aja di Manggarai, Manggarai itu Nusa Tenggara Timur. Di sana satu karung itu isinya 25 kilo, itu harganya 1 juta, Bapak Ibu. Berarti kalau sekilo kan 40.000. Di Tangerang sudah 30.000. Saya saya ini makan nasinya sedikit. Jadi beras 3 kilo itu bisa, ini sudah seminggu, belum habis. Jadi saya belum beli beras lagi. Jadi saya tidak tahu harga beras di tempat saya. Nah itulah Bapak Ibu, kalau pemimpin tidak taat peraturan, mengubah peraturan,
semau-mau sendiri, maka akan goncang negara. Itu Bapak Ibu yang saya dapat hari ini. Maka saya mengaminkan perintah Tuhan dalam 1 Tawarikh 28 ini. Beberapa ayat di situ mengatakan bahwa Daud itu memberi emas, memberi perak sesuai dengan yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah, itu karena sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nah kita sekarang jangan khawatir ya, walaupun bumi bergoncang ya, walaupun kita roh kita meninggalkan badan kita, maka kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan khawatir. Itu yang ketiga yang saya dapat. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan pesan terakhir dari orang yang mencintai kita dan kita cintai. Terlebih itu adalah pesan Tuhan yang terakhir sebelum Tuhan meninggalkan bumi ini. Yang kedua, kita harus mentaati dan bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak perlu cemas. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan karena berkat-berkat untuk kita sudah Tuhan sediakan. Itu yang saya dapat Pak Heri. Semoga jadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Miryanti. Jadi hari ini kita belajar dari perjalanan hidup Daud. Tentu sebagai orang tua, kita juga belajar seperti Daud. Apalagi seperti Daud tadi katakan, dia mempunyai banyak anak. Jadi kalau kita punya anak, apalagi lebih dari satu, dan kita dipercayakan Tuhan warisan, tugas, tanggung jawab. Nah, belajar sebelum kita meninggal, sebelum kita dipanggil Tuhan, beri pesan yang jelas, apalagi zaman sekarang sudah bisa lebih legal dengan notaris, apalagi kalau itu berkaitan dengan harta benda, juga tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak. Jadi ini secara praktis Alkitab ini juga bisa kita praktek dalam hidup sehari-hari, bicara tentang wasiat. Jadi seperti Daud sebelum dia meninggal, dia sudah secara detail memberikan wasiatnya, memberikan pesan-pesannya, sehingga ketika dia meninggal, apa yang dipesankan itu dilakukan. Nah, begitu juga dengan setiap kita tentunya. Tentu bukan hanya bicara tentang warisan secara materi, tapi sebagai orang tua kita juga harus berulang-ulang menyampaikan pesan-pesan kita, nasihat-nasihat kita, semasa kita masih hidup untuk anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Salomo. Sehingga Daud mengingatkan untuk Salomo terus berpegang teguh kepada perjanjian, perintah, dan peraturan Tuhan. Karena tentu kita harus tahu satu-satunya yang tidak bisa berubah itu hanya firman Tuhan. Tapi selama itu peraturan dibuat manusia, itu peraturan bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Baik itu undang-undang, kecuali Undang-Undang Dasar 45, itu menjadi sebuah dasar. Tapi kalau perundang-undangan yang lain, bahkan ADART gereja, itu juga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hanya firman Tuhan satu-satunya yang tentu tidak bisa berubah. Nah, tentu itu yang harus kita percayai. Bahkan kalau tadi sempat disampaikan bicara tentang keadaan, percayalah firman Tuhan juga sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir secupak gandum sedinar, 3 tupak jelai sedinar. Belum sampai di situ kita. Saya percaya Bapak Ibu tempat ini masih bisa beli beras, apalagi seperti Ibu Miryanti tadi sampaikan, kita semakin tua juga semakin sedikit makan,
Tapi bijak-bijaklah kelola keuangan kita. Tapi satu hal yang firman Tuhan katakan tentang kitab Wahyu pun, kalaupun sampai secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, bagi orang-orang yang bertekun menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Ya, contoh kecil saja sederhana. Kami biasanya beli beras itu cuma 5 kilo, karena kami juga nggak banyak makan. Kadang satu bulan itu 10 kilo juga masih lebih. Tapi bulan ini entah bagaimana cara Tuhan, kami bisa dikirim beras itu 2 karung, yang 1 karungnya 20 kilo. Jadi stok kami untuk 3 bulan ke depan masih aman. Jadi kalau setiap kali seperti saya katakan, oh ini mahal, itu mahal, kami nggak pernah mengalami, kami nggak pernah merasakan. Ya, tentu itu kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami hanya melakukan bagian kami untuk tekun menanti-nantikan Tuhan, hidup nggak khawatir seperti pesan Ibu Mirianti tadi. Kami percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kami percaya kepada firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tentu lakukan bagian kita, dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Karena berkali-kali saya katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Oke, jadi mari kita praktek firman Tuhan secara aplikatif. Jadilah orang tua yang bijak, yang memberikan pesan-pesan dengan jelas kepada anak-anak, supaya sepeninggal kita, anak-anak kita nggak berantem. Apalagi kalau itu bicara tentang harta warisan. Kalau kita nggak pernah tanamkan nilai-nilai rohani, kita nggak pernah tanamkan nilai-nilai kerajaan, itu akan berat untuk masa depan. Tetapi saya percaya setiap kita tempat ini adalah orang tua yang selalu mengajar anaknya berulang-ulang sejak masa kecil, seperti firman Tuhan katakan. Bagaimana adik-beradik harus rukun, saling tolong-menolong, bahkan ketika kita punya harta yang harus dibagi, kita sudah bagi dengan jelas, dan mereka boleh hidup dalam damai sejahtera. Dan lebih daripada itu, mereka hidup takut akan Tuhan, mereka hidup sesuai firman Tuhan, dan mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu atas setiap kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami di pagi hari bisa datang terus ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan. Biarlah terus menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan juga terus berkati Bu Mirianti dan Pak Siregar ya Tuhan, bahkan anak-anak, menantu, dan cucunya juga ya Bapa. Bapa, kami serahkan keluarga Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, baik istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami juga ya Bapa. Tuhan berkati keluarga kami ya Tuhan. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan yang menjadi pelindung. Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup keluarga kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan juga terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Siapapun pemimpinnya yang akan memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan taruh roh takut akan Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah pemimpin kami Tuhan terus memajukan bangsa kami Indonesia dan mensejahterakan rakyat kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami sepakat berdoa untuk camp Pria Sejati ya Tuhan. Biarlah melalui camp Pria Sejati ini Tuhan, banyak pria-pria yang akan dipulihkan ya Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga buat kesehatan Kobuyung, Tuhan juga senantiasa berkati ya Bapa, di mana ada uratnya yang terjepit di punggung, di pinggangnya Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa.
Terima kasih, kami serahkan Kau Buyung ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami senantiasa berada dalam pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih, tak henti-hentinya kami ini Engkau pimpin, Engkau pelihara dengan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam jalan hidup kami, menjadi suluh, supaya kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, biarlah kami senantiasa hidup dalam hadirat-Mu dan kami sungguh menyadari bahwa penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kami. Di dalam nama Bapa yang telah memberkati kami dengan kasih yang luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera dan dalam Roh Kudus yang menyertai kami sebagai roh penolong, roh penghibur bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama kami menerima berkat-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya Pak, izin lift Terima dulu ya kasih ya Pak. Pak Heri. Oke. Terima kasih. Ya, Terima makasih. kasih Bu Mirianti atas firman-Nya.